Jadi gini bang, lo pada kan kayak orang susah nih kan. Jadi kayak suka penasaran nih kayak wah jadi orang kaya tuh kayak mana ya rasanya ya. Lagi di jalan naik motor butut tahun 2010, ngelewatin rumah 3 lantai, tanah 500 meter, antena jangkung sampai ojon pak. Punya sapam pak, kepikiran gak lo rumah punya sapam? Terus lo cuma bisa penasaran gitu. Gila, apa yang kayak gini ya pencapaian tertinggi di hidup gua? Sian bang, gue juga kesian gue ngeliatnya. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Lo pada kan gablok duit ya. Orang Kismin tuh emang suka penasaran bang sama hidup orang kaya. Jadi bisa ngerti gue. Makanya acara tukar nasib laku banget kan zaman dulu. Nah kebetulan gue di sini orang kaya bang. Bukan sombong nih sebelumnya, mohon maaf ya. Cuma lagi mau ngebanjirin fakta aja. Gue punya toko, sederhana sih, cuman toko mebel ya. Cabangnya juga nggak banyak sih, cuman 2 lah. Omsetnya juga cuman ya berapa sih? Udah lah gak usah tau lah ya, ntar lu pada meronta-ronta. Jadi sekarang gue lagi baik nih bang. Gue lagi pengen ngajak lo jalan-jalan biar dikit-dikit tahu gimana rasanya jadi orang kaya gitu. Pengalaman seumur hidup nih bang. Soalnya kan siapa tahu lo sampai mati nggak kaya-kaya gitu ya. Jadi perhatiin betul-betul nih bang. Contoh-contoh aktivitas yang ada di hidup orang kaya. Pertama, punya motor semi moge 80 juta. Nah ini nggak usah kamu mendang-mending bang. Gue tahu lo pada mikir duit 80 juta mending gue buat ini, buat itu. Nggak usah bang. Itu kelihatan banget miskinnya bang. Mending buat rumah. Gue udah punya rumah bang, udah lunas. Mending buat mobil. Gue juga udah punya mobil, udah lunas bang. Jadi intinya jangan dibendang-mendingin ya, karena nggak enak bang didengar orang bang. Malu gitu, malu. Kedua, kita kalau udah nongkrong sama temen udah mulai gak relate bang. Jadi kayak dagang kok seret amat ya. Masa gue bulan ini cuma 25 juta? Kenapa ya, pemilu udah lewat. Nih mah omset segitu cuma buat hari-hari doang nih mah. Mana ya, lu hari ini udah berapa lu? Gua udahlah cabut lah. Omset sebulan 25 juta dibilang seret, anak anjing. Tuh gak relate lagi bang. Bahasa kita tuh literaturnya udah otomatis orang kaya gitu. Jadi gak masuk sama teman-teman gue yang masih berkawan sama duit ungu sama ijo. Susah bang, susah. Ketiga, saudara kita dari jauh tiba-tiba nanyain kabar bang. Andi gimana kabarnya Andi? Sehat om, kenapa om? Gini Andi, om mau sharing-sharing nih. Nah ini kita udah sama-sama paham nih bang ya. Kayak sering denger gak sih? Maksudnya nada-nadanya tuh kayak familiar gitu. Kok kayak tahu gitu arahnya mau kemana gitu. Ya jadi gimana om? Gini Andi, dengar-dengar kamu usahanya lancar ya? Nah ini bang, ini trailernya dulu gitu. Terus di setup dulu gitu. Ntar punchline-nya mah terakhir tuh bang. Ya alhamdulillah lancar om. Gimana? Gini Andi, gimana ya? Om sebenarnya gak enak juga sih ngomongnya. Nah ini bang, ini gue kayak udah kelamaan jadi orang kaya bang. Jadi kayak apal gitu bang. Emang gelagat-gelagat tai kucing dulu biasanya mah. Gak apa-apa ngomong aja om. Kenapa? Cicilan motor nunggak 1.200.000. Bener, emang gitu bang, gak usah kaget bang. Ya siap om, ntar sore Andi transfer ya. Tuh gitu bang, ntar kalau siapa tahu lo kaya nih ya. Mesti gitu bang jadi orang kaya ya. Rahasia sukses buat orang bisnis itu hindarin 3 bang. Cewek, judi, mabok. Kepincut sama salah satu aja tuh bang, setak hidup lu ntar. Gitu-gitu aja udah belangsak doang yang ada. Makanya gue heran banget ya sama teman-teman gue nih. Udah tahu miskin, dagang lagi macet, main judol. Itu goblok. Udah sering ngebilangin gue bang, tapi emang judol tuh bikin otak kita tinggal separuh doang yang jalan, sisanya mati lampu. Bang, isi token bang. Lo gak bakalan kaya dari judol. Judol itu yang kaya bandarnya cok. Tapi temen gua ada kok beneran menang. Sekarang orangnya lagi jalan-jalan loh ke Kapadokia. Ya seral dah. Gitu bang, otak orang judol begitu. Makin sering main judol, sel-sel di otak dia makin nipis. Ntar kalau susah larinya ke temen tuh bang. Gak mau gue bantuin, bodo amat. Harganya 2.700.000, saya kasih 2,5 juta karena saya orang baik ya. Jadi kembaliannya 20.000 ya bu. Jadi kayak tadi gue bilang bang, gue kan orang kaya bang ya. Tapi sebetulnya cita-cita gue masih panjang bang. Ini toko masih bisa digedein, cabang gue masih bisa ditambah, bini gue baru 1. Jadi masih harus memperkaya diri lagi bang. Dari penghasilan gue sekarang, gue kira-kira paling gak 4 tahun lagi gue bisa nambah cabang bang. Minjam duit dari bank udah gak bisa, soalnya masih ada yang lagi jalan. Kadang gue mikir, apa gue segini aja ya. Tapi mobil gue baru 1. Kan gak enak banget ya, pulang kampung tapi mobilnya itu lagi. Kalau datang mobil gue udah lain, paling gak karpet merah digelar tuh bang. Selamat datang anakku yang udah jadi orang. Silakan masuk, mau minum apa tuan muda? Di sini minuman yang gak udik apa ya? Tuh mas, orang kaya emang alergi sama yang udik mas. Kita yang hidup susah mesti ngerti emang. Anak saya nih mas ya. Si Hendra mana dah? Tumben gak kemari. Dia lagi pulkam habis menang gede dia 25 juta cok. Ih goblok, seriusan tuh? Lah bener, kata gue juga banyak yang menang cok. Oh, emang cara mainnya gimana sih? Di sini minuman yang gak udik apa ya? Tuh mas, orang kaya emang alergi sama yang udik mas. Anak saya nih mas ya.
Lama amat ya bisa begitu. Sempet nggak ya gue ngerasain? Ya secara teknis sih hitungannya gue masih muda ya. Tapi namanya mampus kan gak ada yang tahu ya bang. Kalau udah settle banget dagang gue nih, gue udah bisa jadi bosman bang. Kerjaannya tinggal ngontrol-ngontrol sama ngengkang kaki doang. Duit masuk tiap saat, cocok buat pensiunan. Lu, lihat tuh ada yang beli tuh. Buru sono. Lu, siapa deh nama lu? Coba barang di atas turunin dulu. Itu rak kosong begitu di mana lu? Mesti gue kemplang dulu pakai kaki nih. Mau gue kemplang? Mau? Enak itu. Udah cita-cita gue bisa ngemplang pala orang pakai kaki. Sabar dulu dah, berapa tahun lagi kesampean ini mah. Si Hendra mana dah? Tumben gak kemari. Ya, belum tahu lu. Dia lagi full cam habis menang gede dia. Apaan judul? Lah iya bener, 25 juta cok. Ih goblok, seriusan tuh? Lah bener, dari modal depo 300 itu. Ih goblok, 300.000 jadi 25 juta. Lah bener, kata gue juga banyak yang menang cok. Oh, emang cara mainnya gimana sih? Ih, katanya orang yang main judul cuma orang goblok. Iya sih emang. Itu mah 1 dari 1000 anjir. Hoki aja bocah bisa menang. Gue juga 25 menang juta. nih. Nih, barusan gue menang nih 2 juta. Lah kok gampang banget sih bre? Udahlah, ini mah mainan orang goblok, nggak usah ikut-ikut lu mah. Ya nggak apa-apa, mempelajari aktivitas orang goblok kan gak ada salahnya bre. Janganlah, jangan. Ntar lu boro-boro bisa WD, nangis di pojokan lu. WD apaan tuh? Nah, sini belajar sama Babe, sini. Oh, berarti gua depo bisa kecil ya? Ya iya, buat coba-coba dulu aja udah. Tapi ntar kalau menang duit beneran nih dapat. Ya coba aja dulu, coba. Nggak apa-apa kali ya, nyoba dikit doang, gak rugi-rugi amat kalau kalah. Yang penting kan pengendalian diri. Kalau kalah ya udah tinggal nggak usah main lagi. Kalau menang udah puas dah. Jangan mau dibegoin sama nyandunya kan gitu ya. Goblok. Apaan sih orang gila? 700.000 apaan nih? Ya itu lo menang, kocak. Jadi gue dapat 700.000 gitu. Lah bener. Gitu doang. Lah bener. Terus gue sekarang bisa main lagi terus dapat lagi. Lah bener. Kok aneh banget sih? Bentar. Kayak ada yang salah deh. Oh, depo gue kecil banget. Makanya cuma 700.000 gue dapetnya. Nah udah, paham lo. Coba dah naikin dikit, masih nggak rugi-rugi amat kok. Bos, dia udah dikasih menang 700. Sekarang masang lagi 500, bos. Oke, berarti ini orang jor-joran nih. Kayaknya orang kaya dia. Kasih menang lagi. Siap, laksanakan. Pokoknya sampai dia berani depo di atas 5 juta, baru losin halus aja dulu. Siap, laksanakan. Ih, sumpah menang lagi anjir. Ya udah gitu. Gokil, seru juga ya. Berasa bego gua, capek-capek dagang ternyata gini cari duit yang cepet. Wah, coba kalau dari kemarin gak kolot gua. Ini begini apaan, Cok? Ya itu lu nya kalah, kocak. Oh, kalah. Kalau kalah ya udah tinggal gak usah main lagi. Kalau menang udah puas dah. Jangan mau dibegoin sama nyandunya kan gitu ya. Tapi lossnya cuma dikit sih. Coba lagi bisa kali ya, nggak rugi-rugi amat. Kalau habis ini kalah lagi gue berhenti dah, bener. Bos, dia masang lagi nih. Tadi dia udah dikasih loss kecil. Udah, bos. Nah, gak apa-apa. Biar gamenya kelihatan real. Bentar lagi dia nyandu kok. Sekarang gua mau lokasi dia bancer Max Wayne. Seriusan, bos. Goblok. Apaan sih orang gila? Ini gue beneran menang segini? Wede, Max Wayne, cok. Wah, ini goblok sih. Gila, bisa-bisanya, Cok. Mas, ini berapa? Apa? Pego, Bu. Oh, 130 dah ya. Udah nggak bisa, Bu. Minimal hargain pembeli datang lah, Mas. Lu udah ngopi belum? Belum. Ambil. Rokok lu super kan? Iya. Ambil. Bre, gue beli teh telur nggak? Ambil. Tapi itu 10.000. Ambil. Mahal banget gitu nggak apa-apa, Bre? Ambil. Gue bilang ambil nggak? Sono, ambil lu. Ya, siap. Sepuh. Bre. Kok lu loyal banget sih hari ini? Lagi kesambet siluman duit lu. Wes, enak jidat. Lu lihat nih merah-merah. Aku terkesima. Pernah nggak lu lihat duit cepean ngumpul segini banyak? Dari mana itu, cok? Menang tender lu? Lah pakai nanya, kan diajarin lu ini. Waduh, Papa Zeus. Lah yoi, depo 2 juta jadi Dari diajarin teman gua, sekarang gua nyesel gua baru tahu sekarang, Bang. Gacor abis, easy money. Noh, lihat gak? Toh, 4,3 jetai, bos. Cuman tatut-tatut, gesek-gesek, bengong-bengong, banjir maksuin bangsat. Pantesan pada doyan main beginian. Kagak capek, kagak pakai buka toko dulu kita, kagak pakai pusing ngadepin pembeli tai. Sekali WD, nolnya ada 7 goblok. Mas, ini berapa? Pego, Bu. Oh, 130 dah ya. Udah nggak bisa, Bu. Minimal hargain pembeli datang lah, Mas. Ya itu Pego, Bu. Mau kagak dah. Apaan sih jualan begitu kagak niat? Emang yang jualan bangku lu doang apa? Ganggu banget lu. Ngasih gua untung juga paling banter gocap 80. Gak usah belagu lu, gua lagi mainin duit nih.
Nah, apa kata gua? 2.700.000. Apaan tuh gocap supil juga kagak ada. Kalau lancar begini terus cita-cita gua makin cepet kewujud, Bang. Kagak pakai nunggu 4 tahun tai kucing, bulan depan juga buka cabang gua nih. Astaga, kenapa nggak dari dulu gua main beginian? Kalah, nggak apa-apa, cuma 800.000. Namanya juga muter duit, kadang di bawah, kadang di atas gitu, Bang. Kayak roda kehidupan aja gitu. Duit banyak gak lengkap kalau nggak nambahin bulanan bini, Bang. Karena ada pret yang mesti gue jaga gitu. Nih, duit nih. Kemarin pengen foto premiumnya Kim Sok Jin kan? Beli. Aku. Nih, duit nih. Kemarin pengen tas gambar Pokemon cewek yang punya gunung kan? Iya, Pak. Gardevoir tapi yang aturan 34. Beli. Titik pencapaian tertinggi seorang kepala rumah tangga adalah waktu anggota keluarganya bisa beli barang kagak ngelihat harga. Dengan begitu, rezeki kita ditambah. Tapi kan itu duit dari judol, Bang. Lah emang apa? Gue pakai untuk kebaikan kok. Gak main cewek, gak mabok, gak buat naik jet pribadi. Duit yang didapat dari yang gak benar bisa jadi benar kalau dipakainya benar. Ngerti nggak? Bos, yang di Cilebut udah mesti diisi, Bos. Udah kosong banget barang. Oh iya juga ya. Kayaknya gue mesti. Tapi cuman jangan. Bisa. Udah coba besok dah. Duitnya lagi gue putar dulu bentar. Bos buat depo ya? Ya buat apa kek, kepo amat. Jangan banyak-banyak, Bos. Ntar barang pada kosong pusing dah. Enggak, udah gue tahu kok. Udah sana. Balik dah sono. Belanja 40 juta mending depo dulu. Kalau diambles belanja semua gimana mau depo? Ya enggak? Ntar udah diputar di mari baru belanja. Lumayan 40 juta, masang gede ah. Yah, kalah. Jadi triknya gini, Boy. Kalau dia masangnya kecil, lu kasih menang. Tapi kalau dia udah sange, dia pasti masang gede tuh. Lu kasih kalah. Oke, terima kasih ilmunya, Sepuh. Lagi masang gede malah kalah. Tai juga nih game. Aduh, tahu gini berhenti tadi mah. Ya elah. Udahlah, berhentilah. Bang, main lagi bang. Janji JP bang. Nggak mau. Bete gua kalah gede, males. Makanya pelan-pelan aja bang. Yang pelan-pelan tuh enak. Tai lah. Ih. Enggak. Coba dikit deh. 200 dah, 200. Bos, jalankan. Siap, laksanakan. Bener banget, bos. Oh, jadi gitu triknya ya? Oke, kalau gitu berarti dikit-dikit aja. Anjir, dikit-dikit begini baru menang gua. Lagi gede kayak menang. Pasang gede apa kecil aja ya? Kalau pasang kecil tapi menang lagi, hoki gua abis ntar. Tapi kalau gede kalah, boncos, Pak. Aduh, gimana enaknya? Yang nonton, saran dong. Pasang kecil gede nih. Hah? Mending berhenti. Lu mah ditanya apa jawab apa. Nggak asik lu. Close aja videonya. Close. Coba gua pasang kecil lagi deh. Kalau ini kalah berarti gua masih ada hoki. Langsung pasang gede. Gimana nih, Bos? Menangin lagi? Kali ini kasih kalah. Lah, serius? Udah, percaya sama gua. Oke, siap, laksanakan. Nah, cocok nih. Pasang gede 15 juta. Jos. 15 juta, Bos. Nah, itulah makanya dengerin gua lu. Wah, Bos emang hebat. Bos tuh bisa baca pikiran orang ya. Oke, sekarang lu tahu kan mesti ngapain. Siap, laksanakan. Anjing. Enggak bisa. 15 juta gua bangsat. Astaga, ini mimpi ya. Gua kalah 15 juta. Kayaknya emang harusnya gue dikit-dikit aja deh. Biar kalau kalah tuh gak sakit hati kayak gini gitu. Coba dah yang kecil-kecil aja. Udah apa, Bos? Lu takut? Tai. Game tai lo, gue kecil baru menang. Ya ampun, apa gue gede lagi ya? Minimal balik modal dah. Kalau udah begini gak mikir untung lagi gue. Yang nonton gimana nih? Buat balikin 15 juta doang sih. Hah? Mending berhenti. Lu mah pada bacot doang, gak solutif. Masa 15 juta gue relain gitu aja. Pasang lagi 10 juta 25 juta. Total 25 juta. Sebulan gue dagang itu, Cok. Omset lagi, bukan bersih. Papa, duit tuh healing. Enggak ada. Ih, masa nggak ada? Diem apa? Diem. Papa lagi pusing. Pelit amat sih, dikit aja deh. Papa bilang nggak ada, ya nggak ada. Tuh orang kenapa dah? Lagi kesambet setan banteng kali. Enggak, udah gak usah ditonton lagi. Close videonya, close. Gue bilang close. Tai lah, capek gue. Apaan sih ini? Apaan nih? Barang keluar segini doang. Ya bagaimana, Bos? Barang kan pada kosong. Kenapa lu nggak bilang? Lu bisa kerja nggak sih? Ya udah, Bos. Kan tapi katanya ntar dulu. Mas, lemari yang ada kacanya ada nggak? Oh, itu lagi kosong, Bu. Boy, udah. Gua aja. Lemari yang ada kaca gitu ya, Bu. Kebetulan kita lagi kosong. Tapi ini bagus juga nih, Bu. Bahannya kuat nih, Bu. Anti rayap tuh.
Enggak deh mas, makasih ya. Sebenarnya bisa bu, kacanya digantung. Ntar kita bisa pasangin kok, tetap cakep bu. Saya pengen nyari yang sekalian biar enak. Nggak apa-apa bu, kita kasih murah deh buat ibu, bener. Enggak mas, makasih. Ibu tinggal beli aja, kenapa sih bu? Loh kok situ maksa? Terus saya lah mau beli, mau kagak, dagang sih maksa, orang gak punya otak. Tai lah, tai anjing. Sialan bangsat. Lah, bos cacat, bos. Bos. Gua kurang dana nih bre. Kalau lu ada sih boleh nggak 25 juta gitu. Ntar gua cicil tiap bulan bre. Gede juga, Pak. Gimana ya? Lu nggak ada emang? Berapa dah adanya gitu? Ada sih gua, ada. Kalau gini aja gimana? 25 juta gua kasih pinjem nih. Tapi cicil ke gua tiap bulan 2 juta selama 20 bulan. 20 bulan 2 juta kali 20. Lah bunganya gede amat pak. Ya kalau lu mau aja itu mah. Kan cicilannya ringan itu 2.000. Ya udah deh. Nih, duit nih. Dapat juga gue duit. Tai itu orang bilang temen tapi ngasih pinjem duit bunganya kayak bangke. Oke sekarang duitnya gue pakai buat, kalau buat ngisi doang sih baliknya lama ya. Tapi kalau gue kalah lagi makin boncos anjir. Cuman jengah banget gue pakai buat dagang. Oke let's go. Dagang banyak kosong barang, utang masih pada jalan. Motor semi moge udah gue jual. Bini bacot mulu lagi minta duit mulu anjir. Gila pala gue mau pecah anjir. Apa tutup cabang yang atu ya? Kayaknya emang gak kuat. Papa, kemarin ada orang masuk-masuk kamar gak? Gak ada, siapa gak ada? Gelang mas aku hilang di laci, Pak. Oh, Papa yang ngambil. kage bosi no jutsu. Kok gak bilang aku dulu sih? Duitnya mau buat sekolah si Tony. Tapi cuma kan let's go. Buat apa aku bilang? Jawab. Enggak, udah, lagi pusing. Si Tony kan duit sekolahnya aja udah nunggak 2 bulan. Terus itu gelang mas dijual buat apaan? Banyak tanya lu, capek gue dengan bacot mulu cewek. Udah hilang arah gue, terlalu aja pada. Iya, gue goblok, gue tolol, gue juga capek anjir. Kalau kalah ya udah tinggal gak usah main lagi. Kalau menang udah puas dah, jangan mau dibegoin sama nyandunya kan gitu ya. Emang bener sih, harusnya dari awal jangan mulai main ya. Gara-gara judul anjir bangsat. Woi, Madesu. Wih, Hendra baru pulang nih lu. Yoi, lihat dong nih, lihat nih. Wih, Rolex, Cok. Berapa nih harganya? Ah, udahlah, janganlah, ntar lu meronta-ronta. Berapa itu harganya? Ya, karena ini yang ori ya, 40 juta sih. Dih, 40 juta buat jam tangan doang. Mending buat dagang dah. Gak usah kau mendang-mending. Kelihatan banget itu miskinnya. Gak enak didengar orang, malu. Nah ini gak usah kamu mendang-mending bang. Gue tahu lu pada mikir duit 80 juta mending gue buat ini, buat itu. Gak usah bang, itu kelihatan banget miskinnya bang. Karena gak enak bang didengar orang bang. Malu gitu, malu. Gelo, banyak duit belagu dia. Belagu lu tai. Ya elah, walau saya sih bercanda gua, ya elah. Sombong amat jadi orang mentang-mentang lagi di atas lu. Ntar gue bangkit lagi awas lu. Kena lu sama gue. Teman sih begitu. Gini Ndi. Sebelumnya maaf ya, utang kemarin masih belum nih. Iya mana? Om udah ngutang 3 kali loh. Total 6.300.000 mana? Makanya itu om gak enak nih. Justru om kemarin mau minta tolong lagi sama Andi kalau ada. Gak ada om, pakai otak ngapa? Yang kemarin aja belum dibayar. Saya juga pusing kali sama keuangan. Enak banget om tinggal minta ngemis-ngemis begitu. Andi ngomong jangan begitu napa? Ya makanya mikir kakek aja. kamu Andi, kakek kamu mesti beli obat. Gak apa-apa itu utang om aja. Yang penting kakek kamu mesti minum obat. Dia nggak boleh berhenti. Ya udah sih udah tua juga dia. Loh, maksud kamu apa? Ya kalau emang udah waktunya mah ya udah sih. Yang muda kan juga punya urusan. Kamu kalau punya mulut jaga ya. Emang om nggak mikir begitu juga. Tahu lah dalam hati om juga begitu kok. Kamu tuh belum pernah om tempeleng apaan ya? nih? Keluar gak? Gak punya sopan santun, gak punya hati. Itu 6.300.000 balikin, jangan pura-pura lupa lo. Dikira yang pusing duit dia doang kali. Enak banget datang-datang minta lagi. Emang gua ATM apa? Terus kenapa gua mesti peduli itu orang sakit? Udah tua ngerepotin. Apa gue mending goy manual aja ya? Tapi ini masih bisa sih harusnya. Asal gue berhenti main gituan. Gila nyesel banget anjir. Lu ngapa nekuk begitu leher? Lagi pusing gue. Udah gak usah pusing-pusing. Lu butuh healing tahu. Udah lama kan lu gak pulkam. Gak mau. Yang ada gue diporotin lagi di sono. Di sini aja gue lagi susah. Gak apa-apa lah. Ini gue minggu depan mau pulkam gue. Gimana? Minggu depan gue pulkam. Oh gitu. Wah pas juga nih. Lu ada motor kan? Iya, kenapa motor gue? Titip sama gue dah. Ntar gue liatin. Kadang suka susah gue bolak-balik kagak ada motor. Oh gitu. Ya boleh sih, pakai aja. Nih. Motornya yang di depan itu. Ya pak, yang itu pak. Tapi ini STNK doang mas. BPKB ada. Nah ini pak masalahnya. BPKB-nya lupa taruh mana istri saya. Ini STNK-nya bukan nama mas nih. Ya belum balik nama pak. Oh gitu. Ya kalau nggak ada BPKB mah nggak bisa gede ya. Oh nggak bisa 8 juta pak. Ya 4 juta dah paling. Waduh
Ya udah nggak apa-apa deh. Let's go. Di sini kita perhatikan sama-sama, orang ini udah gila, otaknya udah mati lampu. Berikut daftar kerugian akibat kegoblokannya yang hakiki. Cabang tokonya tutup 1, barang di tokonya kosong melompong, ngutang sama temennya dengan bunga bau bangke, ngegadein motor temannya diam-diam, jual gelang emas bini, dan sekolah anaknya terancam putus. Tepuk tangan yuk untuk Andi. Bacot, berisik lu bacot. Hati-hati ya, salah satu efek dari main judol itu adalah temperamen. Ingat ya teman-teman, judol itu bukan judi, tapi penipuan. Karena menang kalah kalian itu diatur. Kalau ada dari kalian yang masih main judol dan gak percaya judol itu penipuan, wah goblok banget. Kok di rumah aja sih nggak dagang? Woi, jawab. Ntar sepi juga nggak ada yang beli. Ya sepi rame buka dong. Kamu berapa bulan ini tuh kok jadi aneh sih? Lu nggak tahu diri amat sih lu. Apaan Gak ikut lu? capek aja Lu berisik. yang nggak tahu diri ini apa? Gue ambil dulu. Balikin nggak? Oh, jadi ini lu main judol. Balikin, gue bilang balikin. Enggak, Balikin enggak, anjing, gue enggak, bilang enggak, balikin. Ambil tuh HP. Lebih dari 1.000 istri di negeri Kotok menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Selain itu, angka perceraian juga tinggi karena masalah ekonomi. Sejumlah istri antri di ruang tunggu untuk pengajuan gugatan cerai di pengadilan negeri. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di negeri Kotok dari Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas para istri menggugat suaminya lantaran masalah ekonomi hingga suaminya yang keranjingan judi online. Gampang kok mas, cuma perlu KTP aja. Oh gitu ya, 5 juta bisa mas? Bisa nih duitnya nih. Mau. Tapi adminnya segini ya mas, udah perjanjiannya kan. Tiap bulan cicilannya 650.000 ya mas. Anjing. Bang. Nah kalau kita perhatiin sama-sama nih teman-teman, dia ini udah stres. Hati-hati ya kalau dekat-dekat orang udah stres, biasanya bakal ada yang meninggoy. Duit dari mana duit? Gak punya sopan santun, gak punya hati. Itu 6.300.000 balikin, jangan pura-pura lupa lo. Ya bentar. Andi, Om, duitnya udah ada om. itu lepas dulu. Andi tanya baik-baik, duitnya udah. Om, buka. Bapak itu siapa? Itu Andi dia bawa pisau. Apaan sih? Masalahnya apaan? Buka, anjing. Kan gua butuh duit gua ya. Lo semua juga butuh duit. Makanya kita semua nyari duit, ya kan? Tapi kenapa? Buat ngasih nafkah, buat orang tua, buat nyambung hidup, intinya kebutuhan lah ya. Tapi pernah gak lu berpikir, lu nyari duit itu karena Allah suruh lu nyari duit? Jadi gini bang, kita nyari duit itu bukan buat memenuhi kebutuhan kita, tapi karena Allah suruh kita nyari duit. Nah kita memenuhi kebutuhan kita karena Allah suruh kita memenuhi kebutuhan kita. Intinya itu selalu Allah yang jadi alasan dan tujuan kita gitu. Terus apa bedanya sama langsung nyari duit buat memenuhi kebutuhan kita? Nggak ada karena Allah gitu. Itu bakal lain tuh bang. Kita bisa nyari duit dengan cara ngerampok terus kebutuhan kita terpenuhi, selesai gitu kan. Tapi kalau kita nyari duit karena Allah, emang kita disuruh ngerampok, disuruh judi, disuruh korupsi gitu-gitu? Atau kita disuruh yang benar-benar aja gitu, yang manusiawi, yang tinggal pakai otak aja gitu? Jadi dari sini gue pengen ngasih tahu ke lo semua bang, yang penting itu bukan dapat duitnya, tapi melakukan apa yang Allah suruh. Salah satunya nyari duit. Percuma kan duit lo banyak tapi semua dari judol. Itu pun kalau dikasih menang sama anak anjing ya. Cuma pesan ini gue yakin gak bakal lo dengar kalau cara berpikir lo masih yang ini bang, bukan yang ini. Nggak ada yang kayak dari judul ya bang, karena judul tuh bukan judi tapi penipuan. Jadi gak usah main judul ya, jangan dicoba.